Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Ibu cek kembali ya. Mulai apa Ibu cek kembali di sini? Lindri? Oktrika? Ya, ini. Kemudian Pak Juan? Mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu anak-anak. Kira-kira di antara anak-anak siapa yang ingin memimpin doanya? Silakan Saya Bu. Ya, si Tama, silakan Tama, pemimpin doanya nak. Duduk dulu, duduk dengan tenang. Pimpin doanya. Ayo teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak silakan dinonaktifkan mikrofonnya ya. Kita bisa menyanyikan dan mendengarkannya lagu bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, bagaimana anak-anak? Senang menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke? Senang Bu. Semoga dengan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan serta rasa cinta kita terhadap tanah air kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk literasinya, silakan anak-anak membaca di buku tema 4 di bagian literasi anak-anak itu di halaman 143 sampai 145 dengan judul Cinta yang Membawa Sepatu Mendunia. Nah, dibaca benar. Jangan ngobrol, nak. Baca dulu, nak. Ya, pinter itu ya. Bu guru lihat ini. Ya. Yang nggak ada bukunya, silakan gabung dengan temannya, nak. Bagaimana? Sudah selesai membacanya, nak? Sudah Bu. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang apa, nak? Masih Bu. Kita. Untuk pelajaran hari ini, nak, kita masuk ke tema 4, masih tentang globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pembelajaran 2. Muatan pelajarannya ada PPKN dan SBDP. Yang pertama, melalui diskusi nantinya, anak-anak mampu menguraikan, kemudian menilai pentingnya sikap kerja keras dalam keberaneka-ragaman ekonomi dengan benar. Kemudian nanti melalui pengamatan gambar pada PPT, anak-anak itu dapat memilah potensi dan usaha yang dilakukan terkait keberagaman ekonomi. Kemudian nanti dengan berdiskusi, anak-anak dapat menentukan potensi dan usaha yang dilakukan terkait keberagaman ekonomi. Melalui pengamatan, dan poster teman juga, nanti anak-anak mampu menguraikan poster berdasarkan ciri-ciri. Anak-anak, mari kita bersama-sama tepuk PPK. Siapa yang mau memimpin tepuk PPK? Tepuk PPK. Elisius, Alis, mandiri, gotong royong,
Luar biasa. Perhatikan slide ini. Ya. Ada globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Kita simak kisah Mang Samad ini ya. Apakah nanti Mang Samad itu bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Dan dengarkan ya tentang pengrajin Garut yang menembus dunia. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan memberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausaha kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dahulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham tentang pengrajin Garut yang menembus dunia? Sudah memperhatikan tadi? Sudah memperhatikan? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Anak-anak, pentingnya sikap kerja keras, ya. Perhatikan. Nih. Supaya apa? Supaya apa? Pentingnya sikap kerja keras. Supaya apa? Apa? Kemampuan yang ada dalam diri kita ya. Ini seperti yang telah kamu pelajari tadi ya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya tadi ada keterampilan yang dimiliki oleh Mang Samad. Kemudian ada juga pendidikan serta usaha keras. Setiap orang itu mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Ada enggak yang mau bertanya tentang potensi diri? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Apa, Nak? Bagaimana cara kita menemukan potensi yang ada pada diri kita, Bu? Nah, baik sekali ya. Si Reva ya tadi yang Sama, Bu. Rama. Nah, itu harus memiliki tujuan untuk meningkatkan keberhasilan. Kemudian berlatih tanpa mengenal menyerah ya nak ya. Kemudian yakinkan pada diri anak-anak bahwa anak-anak itu mampu untuk menggapai suatu kesuksesan. Kemudian memberi motivasi pada diri kita sendiri nak. Berikan motivasi pada diri anak-anak bahwa anak-anak itu mampu untuk apa sama Rama? Sudah, Bu. Anak-anak yang lainnya sudah paham? Tentang potensi berulang ya, kalau potensi diri itu merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Nah, Bob Sadino. sudah tahu ya anak-anak ya. Pasti lihat di mana? Nak? Ya. Siapa? Bapak Bob Sadino ya. Bapak Bob Sadino ini, mendiang Bapak Bob Sadino ya, salah satu contoh pengusaha yang sukses. Siapa ini, Nak? Susi. Nah, Ibu Susi Pujiastuti ini terkenal dengan pengusaha yang nyentrik dan tegas. Ibu Susi ini salah satu menteri kita dulu ya. Salah satu menteri pada era Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala. Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan. Kira-kira ada tidak yang kepengen menjadi seperti Bu Susi? Bu, boleh nggak, Bu? Apa nak? Bercita-cita menteri. Boleh, sangat boleh. Siapa saja itu ya nak ya, boleh bercita-cita menjadi menteri, menjadi orang sukses. Nah ini salah satu contohnya nak.
Boleh, sangat boleh sekali nak ya. Pengen Reva ya jadi menteri ya. Pengen, Bu. Anak-anak yang lain gimana? Pengen gak jadi menteri? Pengen, Bu. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak jadi menteri? Ini tadi tekuni usaha dalam belajar yang giat, tekun terus berusaha, jangan pantang menyerah ya. Jangan nanti ada masalah pembelajaran yang susah, anak-anak gimana ini? Jangan, itu namanya anak-anak tidak mau mengubah diri anak-anak supaya lebih sukses ya. Ya, ini awal mulanya Ibu Susi ini nak, dulu dia juga dalam bisnisnya itu tersendat-sendat karena keuletannya sehingga Bu Susi ini sukses. Kemudian ada lagi nih pengusaha sukses yang lain, Kak Reza Nur Hilman. Ya, Kak Reza Nur Hilman ini dia pengusaha keripik nak, tapi sekarang keripiknya sudah mendunia. Keripik singkong, di tempat kita banyak kan singkong? Nah, siapa? Kemarin itu ada yang menawarkan Bu Guru keripik singkong. Siapa ya kemarin itu ya? Saya, Bu. Oh iya, anak-anak nanti mengerjakan LKPD-nya ya secara berdiskusi nantinya dengan teman-temannya nak ya. Jika ada yang berjauhan, cari temannya yang dekat nak. Berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Itu sudah Bu Guru kirim melalui Google Classroom-nya ya. Kemarin sudah kan? Sudah dilihat juga. Kemudian keterampilan apa yang dimiliki Mang Samad. Nah, kemudian anak-anak juga nanti silakan tentukan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi pada diri peserta didik atau pada diri anak-anak enak ya. Nah, di situ Pasar adalah usaha yang dibuka pada perusahaan besar terkait pendapat dan kebutuhan menarik minat kepada untuk sudah coba perlihatkan sama Bu Guru. Nah, benar ya. Ini ada contoh poster ya. Oh iya, pinter. Iya, sudah bagus-bagus ya. Bagus-bagus posternya. Uraikan poster berdasarkan ciri-ciri ya. Ciri-ciri poster itu tadi kan harus apa? Singkat, padat, dan jelas ya. Kata-katanya ya. Kemudian tulisannya harus menarik. Nah, berikan penilaian atas poster yang dibuat temanmu nak. Di LKPD-nya nanti ya. Apakah slogannya mudah dimengerti? Ada enak ya, silakan kerjakan evaluasi nak. Evaluasi ada di Google Classroom-nya juga. Agar dapat berkembang dan bersaing di era globalisasi ya. Potensi diri dapat ditingkatkan dengan keterampilan, pendidikan, dan kerja keras. Salah satu potensi usaha di tengah era globalisasi yang makin beragam, ada usaha tadi, ada sepatu lokal, kemudian ada bisnis keripik, ada bisnis sayuran, banyak sekali nak ya. Pagi hari ini sudah cukup baik anak-anak ya. Anak-anak sudah aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian tingkatkan terus nak semangat belajarnya. Untuk besok, kita akan belajar tentang hemat energi. Sama, itu kawannya, diingatkan jangan ngobrol nak. Anak hebat nggak boleh ngobrol. Untuk besok ya nak ya, kita pelajarannya tentang hemat energi listrik. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali, tetap selalu menjaga kesehatan dan mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya terima kasih ya. Semoga hari ini Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi